Kembali dengan saya, Bung Ropan di Rai Soccer TV. Dan kali ini saya tidak membicarakan soal tim nasional kita U17 yang sebenarnya bermain pada malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bertanding di pertandingan kedua melawan Panama. Ya, tim Bima Sakti ini sudah melakoni laga pertama melawan Ekuador dengan 1-1 dan sekarang adalah penentuan tentunya. Kalau kita menang, oke lah. Ya, kita bagus, peluang kita untuk lolos ke babak gugur terbuka. Tapi saya tidak akan membahas itu, biarlah kita akan review pada besok hari hasil apa yang sudah ada terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, antara Indonesia melawan Panama. Tapi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh banyak netizen, banyak penggemar sepak bola Indonesia adalah bagaimana kita melihat peluang untuk menghadapi Irak. Ini pertandingan pertama di grup F, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, di mana kita tahu bersama Indonesia itu berada satu grup. Selain dengan Irak, ada Vietnam dan juga ada Filipina. Sekarang kita melakoni laga pertama, laga yang penting untuk kita bermain di sini. Jangan sampai kita kalah, misalnya, itu kan. Ya, kalau kalah kita harus berjuang lagi melawan Filipina. Karena kita bertanding melawan Irak itu tanggal 16, yang akan datang 16 November. Kemudian pada tanggal 21 ketemu dengan Filipina di Manila. Kita fokus dulu ke pertandingan pertama melawan Irak. Tim STY itu kemarin pagi sudah mendarat, sudah tiba di Basra, karena kota Basra ini di Irak dijadikan tempat untuk pertandingan Indonesia melawan Irak. Ya, ini Basra International Stadium. Ya. Pemain yang dibawa sekarang ada 25, karena terakhir tidak ikut serta adalah Yakob Sayuri dan juga Andi Setio. Sehingga apapun itu sekarang cukuplah dianggap dengan 25 pemain ini. STY melihat bahwa kita bisa ya sampai ke Manila juga dengan 25 pemain, oke lah ya. Nah, pemain-pemain abroad, pemain-pemain dari luar itu akan tiba pada hari ini. Kemarin sudah jalan juga, kita sudah tahu bersama bahwa ada Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang sudah menyelesaikan pertandingan sampai pada Sabtu kemarin, itu sudah kemarin tiba. Nah, sekarang akan kita tunggu Rafael Struijk dan juga Stein Patinama, karena mereka kemarin malam baru menyelesaikan pertandingan. Ya, Stein Patinama dengan Viking saat menghadapi Sasprov, dan juga Rafael Struijk berada di ADO Den Haag karena akan berlawan dengan Kambur. Jika semua sudah datang ke Basra, STY sudah memulai latihan. Ya, direncanakan hari inilah persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi Irak tanggal 16. Jadi itu latihan yang akan dijalankan oleh STY bersama dengan tim kepelatihan. Ini mungkin game plan-nya, bagaimana organisasi permainan di lapangan. Ya, itu semua STY akan tampilkan dalam latihan di Basra. Kemudian juga kita akan menunggu sekarang apakah STY akan bermain dengan 3 back. Itu yang menjadi pertanyaan. Artinya kalau dengan 3 back kan 3-5-2 ya, atau 3-4-3. Itu definisinya, skema bisa berubah di lapangan, fleksibilitas yang bisa STY lakukan, atau bermain dengan 4-3-3. Nah, opsi lain adalah 4-2-3-1. Ini yang bisa diambil. Nah, kita akan bermain tandang. Pasti tuan rumah akan bertekad, berambisi untuk bisa menang. Tim asuhan Yesus Casas ini kan punya peringkat yang jauh di atas kita. Ya, 68 peringkat FIFA, kita 145. Tapi itu hanya merupakan angka-angka saja yang menentukan di lapangan. Kalau kita bisa mengalahkan Kuwait dan hanya kalah 1-0 melawan Jordania yang lalu, ketika kita lolos ke Piala Asia, bahkan di lawan Turkmenistan di Surabaya kita bisa menang 2-0, 0-0 dengan Palestina, ya pasti dengan Irak kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, karena Irak juga tidak istimewa banget. Di Thailand juga mereka bermain imbang 2-2 dengan Thailand. 5 pertandingan terakhir bahkan mereka itu mendapatkan hasil yang tidak bagus, ya, 4 kali imbang, 1 kali kalah. Jadi peluang bagi Indonesia untuk menang melawan Irak itu masih terbuka. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Yang penting kita fokus bermain, kemudian pemain belakang juga disiplin, yang menjaga daerah, menjaga lawan. Dan saya yakin dengan Jordi Amat, dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho, kita mampu untuk bisa mengatasi Aimin Hussein dan kawan-kawan. Aimin Hussein ini adalah striker terbaik dari Irak. Mungkin saja dia ditemani oleh Muhammad Al-Hamedi, yang pemain muda ini, untuk bermain di garis depan. Karena kalau menurut saya lihat Irak itu akan bermain mungkin saja dengan 4-3-3 atau 4-4-2 menghadapi Indonesia. Tapi kita tidak perlu takut. Kita jangan gentar menghadapi Irak. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Paling tidak hasil imbang sudah cukup buat kita. Ya, kalau kita tidak bisa menang. Kalau dengan menang kita aman.
Saya yakin kalau kita bisa mendapatkan 3 poin, misalnya kita dapat 3 poin, kita bisa menang melawan Filipina 6 poin. Enak buat kita ketika datang ke Jakarta pada tahun depan di putaran kedua, kita bisa menghadapi Vietnam dan bisa menang melawan Vietnam itu 9 poin. Ini kan hitung-hitungan di atas kertas. Tapi katakan 1 poin dengan Irak. Kemudian kita ambil 3 poin di Manila melawan Filipina. Enak juga. Bagus, sudah 4 poin berarti kita tidak kalah. Itu yang menjadi hitung-hitungan tentunya juga bagi STY. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di belakang, sudah saya sebutkan dengan Jordi, Rido, dan Elkan. Di kanan bisa ada Asnawi Mangku Alam sebagai kapten, Sain Patinamo bermain di kiri. 3 gelandang, Mark Klok, bisa Sandy Walsh bisa didorong di sana. Kita bisa melihat juga ada Rahmat Irianto akan bermain di sana. Kalau Sandi cadangan dan masuk di babak kedua, itu mungkin di tengah ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Mark Klok yang akan bermain. 2 di depan, ya Dimas Derajat 1 dan Rafael Struijk. Atau bisa saja Dimas dan Sananta main lebih dulu, tapi saya yakin Sananta akan main di babak kedua, ya, Ramadan Sananta. Rafael Struijk akan main pertama bersama dengan Dimas Derajat. Itu menurut saya. Tapi sekali lagi penentuan tim ini kan ada di STY. STY yang lebih tahu dengan kondisi tim dan apa yang harus dilakukan dengan game plan sesuai dengan dia inginkan. Nah, kita akan tunggu. Ya semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak dan sekarang bisa berlatih dengan baik. Ya tidak ada pemain-pemain yang mengalami cedera. Itu yang paling penting. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ya. Sampai sini berbicara dengan Rai Soccer TV. Sampai kita jumpa pada pertandingan-pertandingan selanjutnya dan juga menyambut laga Indonesia pasti tanggal 16 melawan Irak. Ingat, bola itu bulat, giring terus.